Halo teman-teman semuanya, nama saya Eka Nanda Salsabila dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ulasan saya terhadap sebuah artikel jurnal yang berjudul The Bugis Makassar Diasporas. Dalam video ini, saya akan membahas secara rinci tentang ringkasan isi artikel, melakukan analisis krisis terhadapnya, menjelaskan relevansinya dengan bidang studi saya, dan diakhiri dengan kesimpulan apakah artikel ini layak dijadikan referensi. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu identitas artikel jurnal. Artikel ini berjudul The Bugis Makassar Diasporas yang ditulis oleh Leonard T. Andaya dengan jurnal The of Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society Vol 68 nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 1995. Beralih ke latar belakang artikel ini membahas fenomena migrasi besar-besaran suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Penyebab utamanya adalah kekalahan Kerajaan Makassar oleh Kompeni Belanda atau VOC pada abad ke-17 yang memicu para bangsawan, pejuang, dan masyarakat untuk mencari kehidupan baru di luar tanah air mereka. Tujuannya sendiri adalah untuk menganalisis dua pengalaman diasporas yang berbeda, yaitu pengungsi Makassar dan migran Bugis, serta menjelaskan bagaimana mereka berhasil membangun kembali kekuasaan, berintegrasi, dan meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah kawasan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian sejarah historical research method dengan menggabungkan dua jenis sumber, yaitu sumber kolonial Eropa dan sumber lokal. Ini berarti penulis tidak melakukan eksperimen atau survei baru, melainkan menganalisis sumber-sumber yang sudah ada untuk merekonstruksi dan menafsirkan peristiwa pada masa lalu. Contoh dari sumber kolonial Eropa yang sendiri yaitu ada dokumen, laporan, dan arsip dari para kompeni Belanda atau VOC dan Inggris. Sumber-sumber ini memberikan perspektif dari sudut pandang penjajah. Nah, sumber lokalnya sendiri itu ada manuskrip tradisional dan kronik Bugis Melayu seperti Tufat, Al-Nafis, dan Silsilah Melayu, dan sumber-sumber ini memberikan perspektif dari sisi pribumi, meskipun seringkali berfokus pada narasi elit. Nah, hasil utama yang saya temukan pada artikel ini, saya menemukan perbedaan penting antara dua kelompok. Yang pertama, pengungsi Makassar. Mereka lebih fokus pada politik dan militer, seringkali mencoba merebut kembali kekuasaan dengan mengandalkan loyalitas kepada penguasa lama. Mereka seringkali dianggap sebagai ancaman oleh penguasa lokal di tempat baru. Yang kedua, migran Bugis. Mereka lebih fleksibel dan adaptif. Mereka berhasil membangun pemerintahan unik yang merupakan perpaduan antara institusi Melayu dan Bugis, dan seringkali menjadi pemimpin atau penguasa di wilayah seperti Riau dan Selangor. Nah, kekuatan atau kelebihan dari artikel ini sendiri yaitu terletak pada analisis komparatifnya yang mendalam dan kredibilitas sumber yang kuat. Artikel ini unggul karena tidak hanya mendokumentasikan diaspora, tetapi juga secara kritis membandingkan dua pengalaman yang berbeda secara signifikan. Diaspora elit Makassar yang didorong oleh politik versus migrasi Bugis yang lebih adaptif. Perbandingan ini memberikan pemahaman yang sangat kaya dan bernuansa tentang dinamika di lapangan. Kredibilitas sumber yang kuat, penulis juga berhasil memadukan sumber-sumber sejarah dari berbagai pihak, yaitu arsip kolonial Belanda, VOC, dan Inggris, serta sumber lokal seperti naskah tradisional, Tufat, Al-Nafis, dan Silsilah Melayu. Ketergantungan pada beragam sumber ini menunjukkan penelitian yang menyeluruh dan memberikan perspektif yang lebih seimbang. Kekurangan dari artikel ini sendiri yaitu terdapat bias narasi elit. Meskipun sangat informatif, analisis dalam artikel ini cenderung berpusat pada narasi para penguasa dan bangsawan. Pengalaman dan peran dari rakyat kecil biasa atau kelompok non-elit dalam diaspora ini tidak dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, generalisasi yang beresiko. Di bagian kesimpulan, penulis membuat generalisasi tentang karakter Bugis yang kurang sombong dan lebih berhasil dalam inovasi budaya, berlawanan dengan Makassar. Pandangan ini, meskipun didukung oleh data, bisa dianggap sebagai penyederhanaan atau oversimplification dari fenomena historis yang sangat kompleks, karena faktor-faktor keberhasilan sebuah kelompok sangat beragam dan tidak bisa hanya disimpulkan dari satu sifat.
Pada bagian hubungan dan teori praktik, artikel ini tentunya menjadi studi kasus yang luar biasa untuk teori migrasi, interaksi antar budaya, dan dinamika kekuasaan di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bagaimana sejarah migrasi tidak hanya tentang perpindahan fisik, tetapi juga tentang pembentukan identitas, budaya, dan politik baru. Nah, manfaat untuk bidang studinya sendiri, artikel ini adalah salah satu karya paling penting dalam historiografi Asia Tenggara. Bagi para pelajar sejarah, artikel ini menyediakan dasar yang kuat untuk memahami peran Bugis Makassar dalam membentuk sejarah Malaysia dan Indonesia modern. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa artikel The Bugis Makassar Diasporas adalah sebuah karya yang sangat berharga. Artikel ini tidak hanya memberikan narasi sejarah yang terperinci, tetapi juga menawarkan wawasan mendalam mengenai perbedaan strategi dan adaptasi antara pengungsi Bugis dan Makassar. Oleh karena itu, artikel ini sangat direkomendasikan sebagai referensi utama, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang sejarah kawasan Asia Tenggara.